Bab 376, mengejar dengan kecepatan tinggi. Dia keluar. Beberapa orang bermata tajam memanggil. Semua tatapan bergeser ke arah itu serempak. Baru 10 jam berlalu, dia sudah keluar. Kaki besar Tang Hong terinjak, menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Dia melihat dan melihat bahwa orang yang keluar memang Jiang Chen. Bos, mata Tang Hong melebar saat hatinya tenggelam. Itu bukan pertanda baik bahwa dia akan keluar sepagi ini. Apa artinya mengakhiri misi level 5 lebih awal? Jiang Chen juga berkedip ketika dia melihat 60 orang berkumpul di lobi. Dia memandang Tang Hong dan kemudian menunjuk orang-orang di lobi. Apa yang terjadi di sini? Tang Hong terkekeh, mereka semua di sini untuk menonton pertunjukan karena mereka mendengar Anda meminta misi level 5. Yah, bos, bija menghancurkannya. Tang Hong cukup gelisah saat tangannya yang besar mengepal, cahaya bersinar dari matanya. Jiang Chen mengangguk, misi level 5 agak sedikit menarik. Apa maksudnya menarik? Apakah kamu berhasil atau tidak? Tang Hong menggaruk kepalanya yang penuh dengan rambut seperti jerami dan bertanya terus terang. Ketika yang lain melihat bahwa Jiang Chen telah mengangguk dan kemudian mengatakan bahwa misinya agak menarik, mereka juga tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Mereka semua menatap Jiang Chen dengan tatapan penuh emosi yang kompleks. Ada yang antisipatif, ada yang menunggu untuk menonton lelucon. Ada juga yang menghina. Jiang Chen melihat sekilas mikrokosmos emosi manusia dari mereka yang berkumpul pada saat itu. Aku berhasil. Ekspresi Jiang Chen jauh saat dia mengangguk. Fantastis, hahaha. Tang Hong melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Misi tingkat 5, haha. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah seorang jenius sejati. Seorang jenius sejati. Jiang Chen berjalan maju saat kerumunan penonton semuanya berpisah di depannya. Campuran emosi bermain di wajah mereka saat mereka melihat Jiang Chen. Pemeriksa guru, ini adalah token misi, silakan periksa. Jiang Chen tidak menjadi penuh dengan dirinya sendiri hanya karena dia telah menyelesaikan misi tingkat 5. Dia juga mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka iri atau cemburu? Dia, Jiang Chen, hanya berjalan di jalannya sendiri. Tangan penguji sedikit mengejang saat dia menerima token misi, bergumam, saya tidak menyangka bahwa orang pertama yang berhasil dalam misi tingkat 5 di kuadran langit akan menjadi kandidat sekuler. 4 sekte besar kita harus benar-benar mencerminkan. Berapa banyak permata yang telah kita lewatkan di dunia biasa selama bertahun-tahun. Pemeriksa menghela nafas dan mengambil token misi Jiang Chen, memberikan 160 poin kepadanya setelah memeriksanya. Dengan cara ini, ada 400 poin pada token kandidat Jiang Chen. Skor ini cukup untuk memastikan bahwa dia tidak akan tersingkir dari kuadran langit. Saudaraku, mari kita saling mengenal. Saya Iron Dazi dari Sekte Pohon Berharga. Saya tidak berpikir bahwa seorang jenius seperti Anda akan ada di dunia biasa. Ini benar-benar membuka mata saya. Saya datang karena saya ingin menyaksikan secara pribadi kejayaan seorang jenius sekuler. Apakah Anda tertarik untuk berkumpul di kediaman saya? Dalam hal Daupil, jika Sekte Pohon Berharga saya berani menyebut diri kami kedua di antara 4 sekte besar, maka tidak akan ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka yang pertama. Iron Dazi adalah orang pertama yang datang dan menyapa Jiang Chen dengan antusias. Jiang Chen menatap kosong. Dia tidak mengira bahwa Iron Dazi akan memiliki sisi ini padanya. Dia masih ingat ketika dia bertemu Iron Dazi dengan Tang Hong hari itu. Mereka sepertinya tidak akur. Orang itu sepertinya sudah melupakan masalah hari itu dan menyapanya dengan hangat. Tang Hong juga berkedip. Dia berjalan dan mendorong Iron Dazi ke samping, buger pergi dan jangan menghalangi jalan ke sini. Iron Dazi marah tetapi berhasil menahan diri, dan berkata dengan dingin, Tang Hong, kamu dan aku dari sekte yang sama. Saya tidak akan membuat keributan jika saya jadi Anda. Saya merekrut seorang jenius untuk sekte sekarang, jadi untuk apa Anda bermain-main? Petik 2. Tang Hong tidak ramah terhadap Iron Dazi. Kamu ini apa? Apakah Anda pikir Anda mewakili sekte? Anda hanya mewakili keluarga besi paling banyak. Apakah kamu mengerti? Iron Dazi mendengus dingin, aku tidak mau repot berdebat dengan orang bodoh sepertimu. Dia melanjutkan untuk tersenyum meminta maaf pada Jiang Chen, saudaraku, Tang Hong bodoh. Jangan anggap dia serius. Saya memiliki beberapa anggur unggul di kediaman saya dan itu membuat saya merasa sedih karena saya tidak memiliki siapapun untuk berbagi.
Anggur yang baik dan jenius adalah pasangan yang dibuat di surga, bukan? Apakah Anda tertarik untuk minum? Alis Jiang Chen berkerut saat melihat Iron Dazi membuat keributan di depannya. Tidak tertarik. Bergerak. Dia tidak berhenti setelah mengucapkan kata-kata ini dan berjalan melewati Iron Dazi seolah-olah dia adalah udara, menuju pintu. Tang Hong terkekeh aneh. Iron Dazi, jangan berpikir kamu benar-benar jenius hanya karena kamu memiliki leluhur yang baik. Kamu benar-benar tidak layak. Dengan serangan penghinaan diri yang dia lakukan pada dirinya sendiri, seberkas niat membunuh melintas di mata Iron Dazi. Yang lain juga mulai tertawa terbahak-bahak. Pandangan mereka pada Iron Dazi penuh dengan ejekan dan sarkasme. Jelas bahwa mereka senang dengan kenyataan bahwa Iron Dazi dipermalukan. Bukan karena mereka bermusuhan dengan Iron Dazi. Mereka bersaing satu sama lain, jadi wajar bagi mereka untuk merasa senang melihat orang lain tidak beruntung dan membodohi diri mereka sendiri. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menendang Iron Dazi saat dia terjatuh. Chu Xinghan berdiri di pintu, dan keduanya menjentikkan pandangan yang tampaknya tidak berkomitmen satu sama lain ketika Jiang Chen melewati pintu. Ini dia baik-baik saja. Chu Xinghan sudah memiliki praduga di benaknya. Ketika dia melihat tatapan yang bermakna itu, keakraban yang datang dari interaksinya sebelumnya dengan Jiang Chen melonjak ke permukaan lagi. Berdiri di pintu, Chu Xinghan menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia melihat Jiang Chen menghilang ke kejauhan. Apakah aku ditakdirkan untuk menjadi musuh dengan karakter seperti itu? Chu Xinghan menggelengkan kepalanya dan memperingatkan dirinya sendiri lagi. Tidak, saya tidak bisa terlibat dalam konflik yang berlumpur ini. Dia adalah saingan yang ditakdirkan dari Long Juxue, dan itu di antara mereka berdua. Saya, Chu Xinghan, setia pada bela diri Dao. Saya sudah menyelamatkan Long Juxue sekali karena rasa terima kasih saya kepada Tuan yang terhormat. Saya tidak perlu terlibat lagi. Ada kekuatan pada dirinya yang membuat jantungku berdebar-debar. Aku punya firasat bahwa dia tidak akan semudah itu ditekan. Chu Xinghan memperingatkan dirinya sendiri berulang kali dengan hati yang tenang. Setelah bentrokan antara tatapan tadi, dia bahkan lebih yakin dengan gagasannya. Jenius sekuler bukanlah seseorang yang mudah ditindas. Meskipun Long Juxue memiliki bakat yang melampaui segalanya, jika dia meremehkan musuhnya, dia akan sedikit menderita di tangan orang ini. Chu Xinghan bahkan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada hubungan tak berbentuk dengan kejeniusan sekuler ini yang bahkan tidak dimiliki Long Juxue. Bos, kamu terkenal sekarang. Saya sangat percaya bahwa nama Anda akan terdaftar di samping para jenius top itu. Mereka bahkan mungkin akan mencantumkan Anda sebagai salah satu pesaing mereka di masa depan. Tang Hong terkekeh. Kompetisi. Jiang Chen tertawa. Apakah itu penting? Aku berjalan di jalanku. Apa hubungan para jenius top dengan saya? Petik 2. Baiklah, itu bosku baik-baik saja. Sangat mengagumkan. Tang Hong menghela nafas. Menyelesaikan misi level 5 memang menyebabkan riak besar di kuadran langit. Hampir semua orang mendiskusikan jenius sekuler yang muncul entah dari mana. Mereka semua sangat ingin tahu tentang dia dan juga terus mengungkap prestasi gemilangnya. Juara seleksi pertama, juara kuadran mistik, juara kuadran bumi. Dia telah menyapu hampir semua lawannya dalam perjalanan kemenangan menuju kejuaraan ini. Jumlah orang yang merasakan kekalahan di tangannya bahkan melebihi itu. Guo Ren sangat takut untuk membentuk iblis internal dan memuntahkan darah tanpa Jiang Chen bahkan bergerak. He Yan, murid keempat di bawah guru Sui Yue, dengan mudah diinjak-injak. Hai Tian, murid ketiga di bawah guru Sui Yue, telah muncul semua itu tetapi telah dibunuh. Master Sui Yue, penjaga kuadran bumi, telah kehilangan 2 murid berturut-turut dan telah ditarik dari posisinya, kehilangan muka di depan para eksekutif senior dari 4 sekte besar. Ketika prestasi-prestasi mulia ini digali satu persatu, prestise jenius sekuler di kuadran langit semakin menguat. Ia pun langsung tercatat sebagai salah satu yang bisa masuk 64 besar. Bahkan ada yang optimis merasa bahwa jenius sekuler memiliki harapan untuk bersaing di babak 16 besar, menjadi salah satu dari 4 murid pribadi leluhur yang dihormati. Semua orang penasaran sekarang, dari mana jenius sekuler ini muncul. Hanya apa identitasnya? Terlepas dari beberapa jenius di Sekte Matahari Ungu yang mengetahui kebenaran di balik masalah ini, banyak yang bisa menebak, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk. Jenius utama dari Sekte Matahari Ungu tentu saja akan meremehkan gosip seperti ini.
Meskipun misi level 5 di area pil sedikit lebih menarik, itu masih tidak banyak terlihat dalam pandangan jenius ini. Seorang jenius dalam Dao Pil, benar-benar sampah di Dao bela diri. Bahkan potensi terkuat dalam pil hanyalah angin singkat di atas ring. Ini adalah pikiran menghina di sebagian besar dari mereka. Di dunia Dao bela diri pada akhirnya adalah raja. Dao Pil hanyalah cara pendukung. Ini adalah pemikiran dari faksi-faksi yang lebih damai dan objektif. Jenius sekuler ini memiliki Dao Pil yang menantang surga. Jika potensi Dao bela dirinya sama menakjubkannya, maka dia akan menjadi lawan yang tangguh. Ini adalah minoritas yang tenang yang belum kehilangan alasan mereka. Namun, kejutan yang dibawa Jiang Chen kepada semua orang tidak berakhir di sini. Dia jatuh ke dalam rutinitas setelah ini, menggiling poin di area pil untuk naik dari level 1 ke level 5 dan mengulanginya lagi dan lagi. Ia mampu mendulang 310 poin dalam satu putaran penuh. Dengan kecepatan akumulasi poin yang begitu buruk, skornya telah meledak menjadi 1640 poin yang mencengangkan setelah sebulan. Kecepatan ini membuat seluruh kuadran langit tenggelam dalam suasana yang aneh. Kecepatan yang hampir gila dalam menggiling poin ini secara terang-terangan telah membentuk ancaman laten bagi para jenius terkemuka itu. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka sedikit meremehkan pada awalnya, mereka dapat merasakan bahwa jenius sekuler mengejar mereka dengan kecepatan tinggi sebulan kemudian. Meskipun hal-hal belum mencapai tingkat api menjilat di belakang mereka, pada tingkat ini, bahkan jika skor jenius sekuler tidak melampaui mereka di akhir siklus, itu akan setara dengan mereka. Pada saat itu, bahkan para jenius terkemuka pun tidak bisa menahan perasaan urgensi tertentu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada jenius pil seperti itu di dunia biasa. Dia tidak pernah gagal sekalipun dalam usahanya yang berulang-ulang. Ini bisa dengan mudah disimpulkan hanya dengan judul, Pil Jenius. Bahkan kata-kata, jenius sesat, tidak cukup untuk menggambarkannya. Bahkan para penguji pun terperangah, apalagi para kandidat di kuadran langit. Mereka tidak pernah mengira bahwa kuda hitam seperti itu akan tiba-tiba muncul di area pil. Momentumnya begitu sengit sehingga semua jenius utama lainnya merasa tidak nyaman di posisi mereka. Memang, jika ritme ini dipertahankan, bahkan para jenius terkemuka kemungkinan harus mulai mengambil beberapa risiko dan meningkatkan berapa kali mereka meminta misi level 4. Mereka bahkan harus mencoba misi level 5. Kalau tidak, dengan kecepatan ini, dilampaui tidak akan terhindarkan. Bab 377, terlalu banyak fokus, saatnya untuk menekan dia sedikit. Jenius aneh sekuler dengan cepat menjadi topik terpanas di kuadran langit. Hampir setiap orang berhasil membicarakannya setiap hari. Bahkan ada kandidat yang mulai mengeluhkan tindakan jenius sekuler yang mengganggu keseimbangan kuadran. Melewati semuanya hanya dengan satu gerakan. Saya akui potensinya dalam pil sangat mencengangkan. Tapi kami jenius Dao bela diri. Kita masih perlu menggunakan kekuatan tempur kita untuk muncul dari masa di masa depan. Dia menyimpang ke jalan samping, seperti berjalan di ujung pisau, ketika dia dengan marah menggiling poin seperti ini. Dia benar-benar menghancurkan ekosistem kuadran langit. Ya, ini tidak adil. Membiarkannya menggiling poin seperti ini, bukankah semua jenius lainnya akan dipaksa untuk hanya menatap punggungnya dalam beberapa bulan? Lalu siapa yang bisa merawatnya? Memang, tidak ada perbedaan antara ini dan menyontek. Dia harus pergi menguji keterampilannya di bidang lain jika dia memiliki apa yang diperlukan. Dia hanya tahu untuk freeload di area pil, keterampilan apa yang dia miliki. Saya pikir kita harus menandatangani petisi sebagai protes. Aturan ini terlalu tidak masuk akal dan harus diubah. Seorang kandidat tidak dapat terus mengumpulkan poin di area yang sama. Kalau tidak, keuntungannya terlalu jelas. Bahkan jenius yang paling unggul pun akan memakan debunya dalam beberapa bulan. Kata baik, kita perlu memulai petisi yang mengusulkan amandemen aturan. Kalau tidak, kita akan mogok. Kami tidak bisa membiarkan seorang kultivator sekuler menggunakan metode tercela seperti itu untuk duduk di atas kepala kami. Petik 2. Masuk akal. Bagaimana kita murid sekte dapat diatasi oleh siapapun yang tidak bernama? Seberapa menyedihkan itu? Petik 2. Semua orang yang membuat keributan cukup radikal, melontarkan kata-kata yang sangat tidak tahu malu. Apa kecurangan, penggilingan poin, atau mengubah aturan? Mereka semua berbicara dengan kebenaran diri seperti itu tetapi gagal untuk memahami bahwa kurangnya keterampilan merekalah yang membuat mereka mengabaikan metode yang mematuhi aturan.
Tentu saja, beberapa tidak setuju dengan kata-kata itu. Bagaimanapun, semua orang bersaing di seluruh kuadran langit. Hati manusia sulit diprediksi, dan tidak mungkin mereka semua memiliki pendapat yang sama. Beberapa orang berteriak tanpa malu, sementara yang lain mencemooh tindakan mereka. Apa yang salah dengan menerobos semuanya dalam satu gerakan? Siapapun yang memiliki apa yang diperlukan dapat melakukan hal yang sama juga. Karena aturan ditetapkan demikian, dia tidak melakukan kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak memilih area paling percaya diri saat meminta misi? Atau apakah orang harus menggunakan kelemahan mereka untuk menantang kekuatan orang lain? Penyelenggara melakukan hal-hal dengan cara ini untuk menggali para jenius. Jenius sekuler ini benar-benar jenius dalam pil. Jika dia tidak memanfaatkan keuntungan yang luar biasa ini, maka dia benar-benar idiot. Menyebut seikat anggur masam hanya karena mereka tidak bisa memilikinya, betapa sempitnya pikiran. Dia mengumpulkan poin secara wajar dan benar. Dan mereka menuduhnya selingkuh. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ekosistem apa? Haruskah para jenius teratas diberi peringkat pertama agar mereka menyebut ini tidak tahu malu? Apakah seorang jenius dari dunia biasa tidak dapat menempati peringkat teratas? Petik 2. Ini adalah dua kubu pemikiran. Tentu saja, ada juga yang netral. Mereka tidak mendukung atau memprotes perkembangan, hanya menonton proses dengan mata acuh tak acuh. Tapi secara keseluruhan, mereka yang mendukung untuk menekan kebangkitan jenius sekuler masih berada di atas angin. Ini termasuk para jenius top itu. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyuarakan apapun di depan umum, mereka memberikan banyak tekanan secara pribadi dan dengan kuat menunjukkan perasaan mereka kepada penyelenggara. Jelas bahwa kebangkitan Jiang Chen memberi mereka banyak tekanan, memaksa mereka untuk mengambil risiko dan semakin menekankan mereka. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menantang misi level 4 atau bahkan level 5, maka mereka ditakdirkan untuk terlempar jauh di belakang Jiang Chen seiring berjalannya waktu. Manakah dari para jenius ini yang tidak memiliki pandangan yang tertuju pada puncak? Apakah mereka bersedia melihat seorang kultivator sekuler menggunakan metode semacam ini untuk naik ke puncak dan meninggalkan mereka jauh di belakang? Tentu saja tidak. Di tempat lain, para penguji yang memegang otoritas di kuadran langit berkumpul. Apa yang terjadi akhir-akhir ini secara bersamaan memberi mereka kegembiraan dan sakit kepala. Mereka tercengang oleh kebangkitan jenius pil ini dan memeras kepala mereka tentang bagaimana mereka akan merekrut jenius ini untuk sekte mereka. Dalam banyak hal, jenius pil ini tidak akan kalah dari jenius Dao bela diri tingkat atas. Jenius bela diri Dao bisa diganti, tetapi jenius pil yang unggul seringkali tidak bisa. Ada banyak master Dao bela diri di dunia Dao bela diri, tetapi master pil sedikit dan jauh di antaranya. Seorang master pil cukup penting di dunia Dao bela diri, dan memiliki arti strategis yang lebih besar bagi sebuah sekte. Semuanya, mari berdiskusi tanpa hambatan. Jika ini terus berlanjut, hati kuadran langit akan goyah, dan semua akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Seorang pemeriksa yang duduk di tengah tertawa kecut. Apa yang harus dibicarakan? Ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Saya sarankan mengubah aturan atau membatasi dia secara pribadi. Dia tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Persetan. Ini jelas menyimpang dari jalan yang benar, dan tentu saja bukan tindakan seorang bangsawan. Namun, mereka yang mengetahui identitas pembicara sangat meremehkan kata-kata ini. Orang ini adalah saudara junior guru Sui Yue. Keduanya memiliki hubungan yang sangat bersahabat. Pernyataan seperti itu jelas tidak berbicara untuk keadilan, tetapi atas nama dendam pribadinya sendiri. Memang, seseorang segera melompat untuk merespons. Apa Anda sedang bercanda? Dia mengikuti aturan dalam meminta misi dan juga mengambil banyak risiko. Apa yang Anda maksud dengan jalan yang salah dan bukan tindakan seorang pria terhormat? Apakah dia tidak fokus pada area kekuatannya dan bersiap untuk unggul di area kelemahannya? Apakah ini sesuai dengan niat awal pemilihan kita? Petik 2. Penguji sekte Matahari Ungu langsung tersinggung. Hai, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda sengaja menyanyikan lagu yang berlawanan dari saya? Lagu yang berlawanan, hehe, saya lebih suka berpikir Anda lah yang melakukannya. Saya sarankan untuk tidak membawa perasaan pribadi ke dalam ini, jika tidak maka akan menjadi sangat mudah bagi Anda untuk menjadi bias. Apa yang terjadi di kuadran bumi menjadi contoh bagi kita semua.
Pemeriksa menghela nafas. Dia jelas berbicara tentang guru Sui Yue yang dipindahkan dari posisinya. Penguji Sekte Matahari Ungu membanting meja saat mendengar ini. Apa katamu? Siapa yang membawa perasaan pribadi? Anda, beri saya penjelasan yang jelas sekarang. Petik 2. Kamu meninggikan suaramu karena kamu salah. Siapa yang kamu takuti dengan membanting meja? Pemeriksa mengendus dengan jijik dan tertawa dingin. Baiklah, semuanya tenang. Ingat, ini adalah area penguji, bisakah kalian semua tetap tenang? Dengan keadaan luar yang kacau balau, bagaimana kita akan menenangkan para kandidat jika kita kehilangan ketenangan kita? Memang tugas kita sebagai penguji adalah menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan. Pemilihan kali ini berkaitan dengan masa depan 4 sekte kita. Kami tidak bisa menganggap ini enteng. Yang lain terus melangkah untuk memuluskan segalanya. Kedua penguji saling melotot beberapa kali tetapi menahan emosi mereka. Namun, mata yang biasa mereka lihat satu sama lain penuh dengan rasa jijik. Aku akan mengatakan satu hal. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh jenius sekuler. Secara pribadi, saya mengaguminya. Namun, apakah dia benar atau salah, dia memang menyebabkan riak besar di kuadran langit, membuat semua orang gelisah dan tidak yakin. Hasil perbuatannya telah menimbulkan dampak negatif pada kuadran ini. Kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Kami akan kehilangan jauh lebih banyak jika para jenius utama berkecil hati. Petik 2. Kandidat tidak melakukan kesalahan dari sudut pandang aturan, tetapi dengan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, kita harus membatasinya sedikit. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menenangkan emosi para jenius top itu. Benar? Mari kita batasi dia sedikit untuk gambaran yang lebih besar. Baik, 4 sekte besar tahu potensinya dalam pil. Kami telah mencapai tujuan menggali para jenius. Kita harus membiarkan dia menghabiskan waktu di area lain. Lagi pula, mengukir tempat di area pil saja bukanlah jalan ke depan. Petik 2. Sebagian besar pendapat secara mengejutkan sesuai. Mereka semua merasa bahwa Jiang Chen harus dibatasi sedikit untuk gambaran yang lebih besar. Apakah ini cara kita memilih bakat? Apakah ini adil? Kami menetapkan aturan, dan sekarang seseorang tidak melanggarnya tetapi menggunakannya untuk bangkit dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia pantas untuk ditekan. Jika ini masalahnya, maka para jenius dengan kultivasi tinggi itu juga harus dibatasi. Lagi pula, mereka mati-matian mengumpulkan poin dengan menantang kandidat lain. Seorang penguji dengan ekspresi dingin berdiri sebagai protes. Memenangkan tantangan akan menghasilkan 20 poin setiap kali. Ini adalah misi harian yang diperlukan untuk para jenius top itu. Inilah sebabnya mengapa para jenius teratas mampu unggul dalam poin. Bukan itu yang terjadi di sini. Jenius bela diri Dao terlibat dalam percakapan Dao bela diri ketika mereka menantang kandidat lain. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Mengapa kita mengadakan seleksi? Untuk memilih jenius Dao bela diri, bukan. Saya pikir tidak ada yang tidak diinginkan dalam meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Petik 2. Martial Dao adalah raja di dunia ini. Dao pil hanyalah pelengkap. Petik 2. Memang, seorang jenius yang unggul pasti memiliki keuntungan seperti ini. Banyak orang segera berdiri untuk membantah pemeriksa berwajah dingin. Yang terakhir adalah salah satu kepribadian yang jujur, tetapi sulit baginya untuk melawan semua orang sendirian. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan dengan sikap saudara-saudaranya. Dia hanya bisa tertawa dingin. Penindasan Anda dapat menenangkan para jenius utama itu, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan perasaan jenius sekuler? Ini mungkin sedikit tidak adil untuknya, tetapi dengan pertimbangan pandangan yang lebih luas, kami hanya bisa memintanya untuk mengalah. Jika dia cukup pintar, dia akan mengerti bahwa ini adalah fungsi dari keadaan. Sungguh, aku percaya dia akan bisa mengerti. Memang, jika tidak, itu berarti pikirannya tidak cerah dan dia tidak mengerti bagaimana menganalisis situasi. Jika dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menjadikan dirinya target publik, maka itu juga sangat tidak menguntungkan bagi pertumbuhannya. Semua penguji berbicara dengan benar dan sok, membuat pemeriksa berwajah dingin mendengus dalam tawa dingin. Kalian semua memposisikan diri dengan benar, dan dapat berbicara dengan patuh tentang tindakan mendominasi Anda dalam menekan orang lain. Pada titik ini, dosa asal seseorang tidak lain adalah dilahirkan dari latar belakang yang sederhana.
Jika jenius sekuler ini memiliki latar belakang yang kuat, apakah Anda semua berpikir bahwa Anda akan menekannya dengan cara yang benar? Penguji lain hanya bisa tersenyum kecut ketika dihadapkan dengan pertanyaan tajam ini. Mereka semua memahami logika ini, tetapi untuk menenangkan kemarahan para jenius top itu, mereka hanya bisa mengorbankan mereka yang dianggap lebih rendah. Perasaan seorang jenius sekuler dapat dihaluskan dengan mudah, tetapi jika sekelompok jenius terkemuka semuanya menjadi tidak puas, maka kuadran langit akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Bab 378, Aku akan membuat aturan suatu hari. Kata-kata persetujuan penguji dengan cepat menyebar. Salah satu perwakilan mereka datang untuk menemukan Jiang Chen di kediamannya, menjelaskan semuanya kepadanya. Jiang Chen terkejut, dan nadanya tiba-tiba turun ketika dia selesai mendengarkan penguji. Tuan penguji, untuk menyederhanakannya, maksudmu aku tidak bisa terus meminta misi di area pil di masa depan, kan? Memang, Anda akan dapat menghabiskan hanya seminggu dari sebulan di area pil di masa depan. Ini adalah keputusan yang dicapai oleh semua penguji setelah diskusi menyeluruh. Pemeriksa mengangguk dan cukup berterus terang tentang berbagai hal. Dia tidak khawatir bahwa jenius sekuler ini akan mendapat serangan balasan. Karena itu adalah keputusan oleh seluruh kolektif. Tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika dia sangat memikirkannya. Jiang Chen tersenyum dingin, jadi meskipun saya tidak melanggar aturan, Anda bisa menekan saya kapanpun Anda mau, bukan? Jangan terlalu memikirkannya, meskipun agak tidak adil bagi Anda, ini juga untuk gambaran yang lebih besar. Selain itu, ini semacam perlindungan untukmu juga. Petik 2. Perlindungan. Jiang Chen tertawa. Menilai dari ini, aku mungkin sebenarnya dalam masalah jika kalian semua tidak melakukan ini. Pikirkan dari perspektif jangka panjang. Apakah Anda ingin menjadi musuh yang dibenci semua jenius? Apakah Anda ingin menjadi musuh publik nomor 1? Saya percaya bahwa tujuan Anda adalah untuk bergabung dengan salah satu dari 4 sekte besar. Anda tidak ingin menyinggung semua jenius sekte masa depan Anda bahkan sebelum Anda bergabung, kan? Pemeriksa juga tidak senang melihat Jiang Chen tidak menerima kata-katanya dengan humor yang baik. Anda hanya seorang kultivator sekuler, bagaimana Anda bisa begitu tidak peka? Jiang Chen tertawa mengejek dalam kemarahannya dan mengangguk ringan. Aku mengerti, jadi jika ada yang melampaui apa yang disebut jenius, itu berarti mereka telah melakukan pelanggaran. Ini adalah kriteria tertinggi dari pemilihan 4 sekte di mana yang disebut jenius tidak boleh menjadi lebih buruk dalam pertukaran apapun, ya. Petik 2. Pikirkan apapun yang ingin kamu pikirkan. Ekspresi pemeriksa mengeras. Ingat, Anda hanyalah salah satu dari banyak, dan mengikuti arus adalah pilihan bijak dalam menghadapi gambaran yang lebih besar. Kata-kata saya berakhir di sini, Anda mencernanya sendiri. Bagaimanapun, Anda hanya dapat meminta 7 misi di bidang pil di masa depan. Tidak ada yang akan memberi Anda misi apapun jika Anda melampaui angka ini. Apakah Anda menerima ini atau tidak, ini adalah hasil akhir. Petik 2. Kata-kata ini adalah ultimatum terakhir. Penguji berbalik untuk pergi setelah dia selesai. Alis Jiang Chen melengkung saat suaranya yang memproyeksikan mengubah semua ki di seluruh tubuhnya menjadi gelombang kemarahan ke langit. Ingat, tidak ada yang disebut gambaran yang lebih besar. Orang-orang yang disebut jenius yang kalian semua ingin lindungi tanpa henti akan berada di bawah kakiku suatu hari nanti. Apakah Anda menerima ini atau tidak, itu akan menjadi hasil akhir. Petik 2. Jiang Chen merasa bahwa dia memiliki temperamen yang baik, tetapi dia benar-benar marah kali ini. Dia selalu menjaga profil rendah dan berusaha untuk tidak menarik masalah, diam-diam memulai rencana besar poin pertanian. Sayangnya, pepohonan mungkin lebih menyukai ketenangan tetapi angin tidak akan mereda. Profilnya yang rendah telah membuatnya mendapatkan segala macam intimidasi dan penindasan sebagai gantinya. Penguji bahkan secara terbuka membatasi dia dengan alasan menggelikan ini. Sejujurnya, jika penguji telah memodifikasi aturan dan menerapkannya pada semua orang, Jiang Chen mungkin tidak akan begitu marah saat itu. Tetapi modifikasi ini diterapkan padanya secara eksklusif. Ini jelas berarti bahwa mereka ingin menekannya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini dengan berbaring? Bahkan seorang Buddha yang terbuat dari tanah liat akan memiliki sifat pemarah, apalagi Jiang Chen. Tubuh pemeriksa berhenti sedikit ketika dia mendengar kata-kata ini dan menjawab dengan lemah tanpa menoleh. Jika kamu benar-benar melakukannya suatu hari nanti, maka aturan dari 4 sekte besar juga akan dapat berubah untukmu.
Ubah untukku. Jiang Chen tertawa dingin. Anda salah. Ketika hari itu tiba, akulah yang akan membuat aturannya. Meskipun Jiang Chen terbakar amarah, dia belum kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa para penguji berani menekannya secara terang-terangan karena dia hanya seorang jenius sekuler. Dibandingkan dengan emosi semua jenius sekte, terlihat dari pandangan sekilas ke arah mana timbangan harus mengarah. Pemeriksa memulai dan tersenyum dingin, secara mental menurunkan Jiang Chen menjadi orang gila yang menyuarakan omong kosong dari lamunan. Pembudidaya sekuler adalah udik desa baik-baik saja, mereka hanya tahu untuk membusungkan diri dan melebih-lebihkan kemampuan mereka. Kata-kata pembatasan pemeriksa pada Jiang Chen membuat putaran pada cahaya pertama. Diskusi hangat segera muncul di kuadran langit sekali lagi. Sebagian besar kandidat semuanya memuji dengan pujian, berpikir bahwa para penguji tidak tertandingi dalam hal keadilan mereka. Ada beberapa kandidat yang mempertahankan rasionalitas mereka, dan merasa kasihan pada Jiang Chen. Ini adalah dunia sekte yang keras. Aturan sering digunakan hanya untuk membatasi yang lemah dan mendukung yang kuat. Haha, ini untuk kepuasan kami yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana dia mengumpulkan poin sekarang. Dia akan ditampar kembali ke bentuk aslinya sekarang ya. Sangat, kultivator sekuler memiliki potensi terbatas pada akhirnya. Mengambil jalan yang tidak lazim, dia tidak akan berarti banyak pada akhirnya. Pada akhirnya, pemilihan masih merupakan permainan di mana hanya sekte jenius seperti kita yang diizinkan untuk bermain. Hehe, mereka semua akan bisa tidur nyenyak malam ini ya. Saya kasihan pada jenius sekuler, saya yakin dia mungkin ingin gantung diri sekarang, Hahaha, dia hanya bintang jatuh pada akhirnya, menghilang dalam sekejap. Segala macam pembicaraan serupa memenuhi kuadran langit. Ada segala macam kegembiraan dalam penderitaan Jiang Chen dan menendangnya ketika dia jatuh membentuk suasana kegembiraan setelah berhasil menekannya. Sekelompok pengecut, tercela, Chu Xinghan dengan kejam menebas udara kosong di kediaman di suatu tempat, menimbulkan riak kekuatan roh yang ganas. Tidak dapat mengalahkan orang lain dan terpaksa mengancam penguji untuk mengubah aturan dengan maksud menekan, pemilihan semacam ini benar-benar menggelikan. Kemarahan juga membara di hati Chu Xinghan. Dia juga merasa aneh. Sebagai murid Master Sui Yue, dia seharusnya berdiri di kam menindas Jiang Chen. Namun, nyala api amarah yang membara di hatinya tidak hanya membuatnya tidak merasa bangga akan hal ini, tetapi api amarah yang panas tiba-tiba membuat seluruh pilihan tampak sia-sia dan membosankan. Namun, aku benar-benar penasaran. Akankah Jiang Chen selesai untuk selamanya, atau akankah dia bangkit kembali dalam menghadapi keadaan yang merugikan? Cahaya kontemplasi yang mendalam keluar dari mata Chu Xinghan, yang seterang bintang. Tidak tahu malu, tercela, hina, kotor. Tang Hong bergegas ke kediaman Jiang Chen segera setelah mendengar kejadian itu dan mulai mengutuk keras, marah atas nama Jiang Chen. Bos, orang-orang ini konyol. Mereka takut nilaimu akan mengejar mereka sehingga mereka menekan para penguji. Ini benar-benar penindasan. Wajah Tang Hong merah padam karena marah. Bagaimana Jiang Chen tidak tahu bahwa ini adalah penindasan dan penganiayaan yang sebenarnya. Namun, emosinya sudah lama kembali ke keadaan tahan terhadap keinginan dan penindasan, penganiayaan, itu benar, tapi bisakah ini menghancurkanku, Jiang Chen? Sama sekali tidak. Jiang Chen menelan amarahnya dan tertawa dingin. Jangan gelisah Tang Hong, ini setidaknya membuktikan satu hal. Apa itu? Tang Hong mulai ketika dia melihat Jiang Chen bisa mengobrol dengan santai dan dengan semangat yang begitu baik. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tang Hong cukup bingung dengan ini. Ini sangat sederhana. Semakin mereka melakukan hal-hal seperti ini, semakin mereka merasa tidak nyaman. Yang disebut jenius hampir tidak percaya diri seperti yang mereka proyeksikan. Petik 2. Nada suara Jiang Chen tenang saat dia tersenyum elegan. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka bisa membuatku kecewa dengan tindakan seperti ini, tetapi kegelisahan mereka akan meninggalkan celah di hati mereka yang rapuh. Ketika mereka menyadari bahwa segala macam metode tidak akan dapat menekan saya, retakan itu akan berubah menjadi iblis internal dan memakannya, mengganggu hati dao mereka. Petik 2. Tang Hong tercengang. Dia merasa bahwa kata-kata ini sangat masuk akal. Namun, dia sepertinya tidak terlalu memahami mereka. Dia adalah seorang pria langsung dan tidak memiliki begitu banyak liku-liku dalam dirinya. Bos, apakah ini berarti kamu baik-baik saja dengan menerima ini? Tang Hong agak sedih.
Aku menerimanya, tapi aku tidak baik-baik saja dengan itu. Saya menerima situasi saat ini, tetapi akan datang suatu hari di mana saya akan mengembalikannya kepada mereka 10 kali lipat dalam sekop. Petik 2. Jiang Chen berkata kepada Tang Hong setelah ini, kembalilah dulu, aku akan berlatih sekarang. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus benar-benar berterima kasih kepada penguji bodoh ini. Berkat putaran penindasan ini, mereka berubah menjadi motivasi baginya yang membantunya menemukan sedikit inspirasi. Inspirasi ini sebenarnya menyebabkan belenggu alam roh tingkat keempatnya menunjukkan tanda-tanda retak yang besar. Ini adalah pertanda menerobos ke alam roh tingkat kelima. Ketika Tang Hong melihat ini, dia menatap Jiang Chen dengan mata merah dan pergi. Dia mengutuk sepanjang perjalanan kembali. Suaranya menggelegar ke langit, dan auranya mencengangkan. Karena dia tidak dapat menyelamatkan apapun untuk Jiang Chen, dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk melampiaskan amarah kepada bosnya. Kutukannya sangat menusuk telinga dan langsung. Jenius, omong kosong, mengadu dan menangis seperti anak hidung ingus kepada penguji ketika mereka tidak bisa mengalahkan seseorang. Kalian semua pengecut, hama, hahaha. Ternyata yang disebut jenius ini semuanya pengecut yang takut bersaing. Menarik, betapa menariknya. Hati ayam namun berpura-pura dalam dan misterius. Jenius apa? Sialan mutlak. Tidak heran 4 sekte besar dikepung di semua sisi dan posisi aliansi 16 kerajaan tergantung pada seutas benang. Apakah semua karena kejelekan ini sehingga tidak ada jenius sejati di sini? Meskipun Tang Hong adalah orang langsung, dia cukup berbakat dalam hal menghina orang lain. Dia mengamuk di jalan seperti pelacur yang menjerit-jerit di jalanan. Ditambah suaranya yang nyaring secara alami, dia hanya merasa agak tenang ketika dia dengan keras mengitari area tempat tinggal 3 kali. Tak satu pun dari jenius itu tuli, mereka semua bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi mereka memang merasa bersalah, dan siapapun yang melompat untuk membantahnya sekarang akan bersaksi tentang fakta itu. Karena itu, meskipun mereka terbakar amarah, tidak ada yang berani melompat keluar. Jiang Chen di sisi lain, tetap tidak menyadari kejadian di dunia luar. Dia sudah sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam dunia Dao bela diri tingkat kelima. Dia menyerbu melalui belenggu alam roh tingkat keempat seperti bendungan yang runtuh. Kekuatan tak berujung melonjak ke lautan rohnya saat dia akhirnya menerobos dan memasuki tingkat kelima. Halo, dia membuka matanya beberapa jam kemudian saat seberkas sinar kebijaksanaan menembus matanya yang jernih. Sepertinya penindasan ini bukannya tanpa manfaat, Itu memberi saya kesempatan untuk menerobos dalam sekali jalan. Sepertinya semua hal memiliki sebab dan akibat. Bencana dan keberuntungan berjalan beriringan, dan semuanya secara alami ditahbiskan di surga. Petik 2. Inspirasi mengenai semua seni surgawi yang beragam mengalir setelah terobosannya tanpa henti, membuat Jiang Chen asyik sendiri lebih jauh ke dalam pelatihan dengan kepuasan. Bab 379, aku akan menamparkan siapapun yang berani menunjukkan wajahnya. Jiang Chen tinggal di kediamannya selama 3 hari berikutnya, tidak menginjakkan satu kaki pun di luar. Dia menutup telinga terhadap semua kejadian dan kehebohan dunia luar, dan menolak semua tamu. Setelah menembus ke tingkat kelima, inspirasi Dao bela dirinya muncul, memaksanya untuk menghabiskan banyak waktu untuk mencerna perubahan eksplosif setelah terobosan ini. Mata dewa dan telinga Zephyr menerobos terus-menerus, berhenti hanya di tingkat ke-15. Boulders Heart menjadi lebih stabil di level 12. Di bawah upaya abadi, kepala psikis juga memasuki tingkat ke-7. Peningkatan levelnya juga terus memberikan inspirasi untuk teknik tinju ion surgawi. Ada tanda-tanda samar dia memasuki alam kesempurnaan besar dari 9 siklus mekar dan layu. 8 gaya serta interpretasi dari pemisah arus laut luas juga muncul. Banjir inspirasi yang eksplosif membuatnya sangat bersemangat. Jika dia tidak berada di ruang rahasia, dia mungkin akan mulai berlatih saat itu juga. Namun, bahkan teknik simulasi dalam pikiran seseorang adalah jenis konsolidasi. Jiang Chen membenamkan dirinya dalam dunia Dao bela diri dan melepaskan inspirasinya sepenuhnya, mencerna apa yang telah dibawa terobosannya. Namun, dia menjadi bahan diskusi yang intens di dunia luar karena sesi tertutupnya berlangsung selama 3 hari. Segala macam rumor dan gosip terus bermunculan. Apakah kamu melihat itu? Yang disebut jenius sekuler begitu lemah dan rapuh. Sedikit kemunduran sudah cukup untuk membuatnya menyerah dan menyerah pada dirinya sendiri.
Sepertinya dia benar-benar hanya bintang jatuh, terbakar dalam sekejap. Apakah kekuatan psikologis semacam ini layak disebut jenius? Sungguh lelucon. Apakah orang ini bunuh diri karena dia tidak bisa menerima pukulan itu? Hahaha, tidak mudah bagi semut biasa untuk sampai ke tahap ini. Apa menurutmu kami terlalu kejam? Kejam, tolong. Memiliki kekuatan hati yang buruk membuatnya benar-benar tidak layak untuk dunia bela diri Dao. Jika dia ingin berhasil di dunia ini, dia harus bisa menerima kenyataan pahit ini. Dia mungkin tidak bunuh diri, tapi dia akan habis untuk selamanya setelah ini. Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan semut dengan kekuatan jantung di bawah standar. Mereka yang disebut jenius semuanya membuat komentar kritis dan menunjukkan sikap menyendiri yang mulia. Menyedihkan, Chu Xinghan hanya bisa menggelengkan kepalanya secara internal ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang disebut jenius ini berpura-pura terlalu kasar. Dengan kepribadian seperti ini, mereka ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam bagi orang lain di jalur Dao bela diri. Chu Xinghan tidak percaya bahwa dengan kepribadian Jiang Chen, dia akan dirobohkan secara permanen oleh ini. Dia bahkan ingin mengambil risiko terbunuh untuk membunuh Long Juxue hari itu di Second Crossing. Seorang pria dengan tekad seperti itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Kemunduran kecil ini sepertinya tidak ada apa-apanya di matanya. Tidak muncul selama 3 hari, mungkinkah dia mengubah kemarahan menjadi motivasi dan telah memutuskan untuk membenamkan dirinya dalam kultivasi? Sebuah pikiran melintas di benak Chu Xinghan. Itu masuk akal baginya. Jiang Chen telah bertani hampir 2000 poin sekarang. Dia kokoh di persentil ke-50 dengan skornya dan tidak perlu khawatir tentang penurunan pangkat. Mungkin dia memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam membenamkan dirinya dalam pelatihan dan muncul kembali dengan semangat baru setelah penghinaannya. Tang Hong tiba di luar halaman Jiang Chen setidaknya 10 kali selama 3 hari pengasingan. Dia mondar-mandir di luar pintu setiap kali tetapi tidak masuk. Dia selalu mampir setelah menyelesaikan misi harinya. Meskipun dia tidak takut Jiang Chen ingin mengambil nyawanya, dia masih merasa sedikit tidak stabil karena bosnya tidak menunjukkan wajahnya selama beberapa hari. Karakter kecil yang tercela ini semua berbicara tentang seseorang di belakang mereka. Huff, bagaimana mungkin seseorang yang aku anggap sebagai bos dikalahkan dengan mudah? Tang Hong sepenuhnya mengabaikan gosip yang beredar di dunia luar. Dia tidak berpikir bahwa bosnya adalah tipe orang yang menyerah pada semua harapan setelah dirobohkan. Kekuatan hati bosnya sudah cukup untuk bahkan dengan kuat menang atas Tang Hong, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh masalah kecil ini. Ketika bos menyuruh saya pergi hari itu, dia bilang dia ingin berlatih. Mungkinkah dia menerobos dalam kultivasinya? Tang Hong berdiri di luar halaman Jiang Chen dan mondar-mandir. Dia meremas tangannya yang besar dan tampak sedikit gelisah. Dia kadang-kadang akan menarik rambutnya yang seperti jerami dan benar-benar mengacaukannya. Terlepas dari penampilannya, semua jenius yang lewat menghindari orang yang begitu galak berdiri di luar kediaman Jiang Chen, takut mati memprovokasi pertanda masalah ini. Semua orang tahu bahwa Tang Hong adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi. Mereka yang berbicara tentang Jiang Chen di belakangnya bahkan lebih takut untuk bertemu Tang Hong. Mereka mungkin akan diseret untuk dipukuli. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang hanya menempel pada dirinya sendiri. Tidak ada yang akan bisa menahannya jika dia pergi ke salah satu suasana hatinya. Siapa yang berani membuatnya kesal, terutama dalam keadaan seperti ini? Namun, orang-orang itu juga bergumam dalam hati, Tang Hong tidak benar, bukan? Dia tidak mengunci kaki keluarga besi, tetapi telah mengambil beberapa orang dari dunia biasa sebagai bosnya sebagai gantinya. Ini seolah-olah seorang pangeran di dunia biasa menolak untuk membangun persahabatan dengan putra bangsawan dan berlari untuk memanggil warga biasa sebagai saudaranya. Bagi banyak orang, tindakan ini sangat bodoh, seolah-olah otaknya telah dihancurkan oleh sebuah pintu. Kecuali, sementara orang pintar gadungan ini mungkin memang lebih kuat dari Tang Hong dalam menggunakan trik dan skema kecil, berapa banyak dari mereka yang memiliki kebijaksanaannya. Tang Hong mungkin memiliki kepribadian langsung, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu cara membaca orang. Dia menjalin persahabatan dengan Jiang Chen setelah melawannya hari itu. Kalau tidak, mengapa dia mau mengambil Jiang Chen sebagai bosnya? Itu jelas bukan hanya karena taruhan. Itu karena Jiang Chen dengan mudah menginjak-injaknya di bidang kekuatan jantung dan pil.
Dia bahkan memeriksanya 2 kali di area Dao bela diri sebelum memasuki menara labirin surgawi dan masih gagal untuk menang. Ini juga berarti bahwa potensi jenius sekuler dalam bela diri Dao sama sekali tidak kalah dengan miliknya, dan kekuatan hatinya serta pil Dao jauh melebihi kemampuannya. Dan orang seperti ini datang dari dunia biasa. Seorang kandidat dari dunia biasa dengan mudah mengalahkannya di area yang paling dia yakini. Seberapa kuat dia jika dia dilahirkan di sekte? Tang Hong terus terang, tapi itu tidak berarti dia bodoh. Kepribadiannya mungkin agak kasar, tetapi dia memiliki kualitas positif karena dia dengan sepenuh hati menerima dan mendahulukan mereka yang benar-benar lebih kuat darinya. Oleh karena itu, penerimaannya terhadap Jiang Chen sebagai bosnya merupakan tindakan yang penuh dengan ketulusan yang sebenarnya. Iya, pintu tiba-tiba terbuka. Terkejut, Tang Hong, yang bersandar di kusen pintu, hampir terguling ke dalam. Bos, kamu akhirnya menunjukkan wajahmu. Tang Hong dengan rapi mengabaikan fakta bahwa dia hampir membenamkan wajahnya di tanah dan terkekeh saat dia memantapkan dirinya, mengungkapkan ekspresi perhatian pada Jiang Chen. Dunia luar mengatakan bahwa kamu sudah selesai setelah dipukuli. Omong kosong apa? Bos, kamu harus pergi, berjalan-jalan, dan menamparkan wajah para itu. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, menamparkan wajah, bukan. Kebetulan saya sangat menyukainya. Ayo kita tampar. Tang Hong sebagian bercanda, dan berkedip ketika dia melihat Jiang Chen menganggapnya serius. Menamparkan beberapa wajah. Ayo tampar siapapun yang menunjukkan wajahnya. Jiang Chen dalam suasana hati yang baik. Setelah terobosan dan 3 hari kultivasi pintu tertutup, dia membutuhkan tempat untuk melampiaskan perasaannya setelah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Menamparkan siapapun yang menunjukkan wajah mereka. Ini adalah sesuatu yang lain baik-baik saja. Tang Hong terinfeksi dengan emosi dalam kata-kata Jiang Chen dan mulai tertawa terbahak-bahak juga. Ayo, lakukan perjalanan ke area misi bersamaku. Bos, Anda ingin meminta misi? Tang Hong bertanya. Tentu saja, skor saya tidak akan naik jika saya tidak melakukan misi. Jiang Chen mengatakan yang sebenarnya. Meskipun rencananya untuk mengumpulkan poin telah diinterupsi dengan tidak hati-hati, itu tidak berarti bahwa dia akan menyerah. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan membiarkan Anda meminta 7 misi di area pil setiap bulan. Tang Hong masih memiliki kemarahan dan frustrasi dalam suaranya ketika dia menyebutkan ini, jelas masih menyimpan dendam. Jangan pergi ke area pil kali ini. Mari kita pergi ke kekuatan hati. Jiang Chen tersenyum santai. Mata Tang Hong berbinar saat dia menamparkan pahanya. Ya, bos, kekuatan hatimu bahkan lebih kuat dariku. Saya rasa tidak banyak orang di kuadran ini yang bisa menandingi Anda dalam hal kekuatan hati. Ayo, aku akan menemanimu. Apakah Anda berencana membuat masalah di area ini sekarang, bos? Petik 2. Sedikit niat dingin melintas di matanya saat Jiang Chen tersenyum tipis. Mereka membuat daftar hitam saya di area pil, saya akan memukul wajah mereka dengan kekuatan hati dan memberitahu mereka bahwa yang benar-benar kuat tidak memiliki kelemahan. Karena Anda telah membatasi saya di bidang pil, saya akan pergi ke bidang kekuatan jantung sebagai gantinya. Apa yang dapat Anda lakukan tentang itu? Daftar hitam saya lagi. Ini benar-benar akan menjadi lelucon terbesar di bawah langit jika Jiang Chen masuk daftar hitam lagi. Untuk menggunakan metode curang 2 kali karena munculnya seorang jenius sekuler, para jenius sekte yang unggul itu benar-benar tidak akan memiliki wajah yang tersisa setelah itu. Persetan ya, bos. Saya benar-benar menantikan ekspresi apa yang akan dimiliki orang-orang yang menentang Anda ketika mereka mengetahui bahwa Anda masih dapat mengumpulkan poin di area kekuatan hati. Petik 2. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki, dan aku tidak punya keinginan untuk mengetahuinya. Yang saya tahu adalah mereka harus menelan, seteguk demi seteguk, semua kotoran yang mereka keluarkan. Nada suara Jiang Chen dingin. Dia bukan sasaran empuk bagi siapapun, dan bukan seseorang yang tidak akan bisa hidup tanpa 4 sekte. Dia hanya memperlakukan 4 sekte sebagai batu loncatan dengan partisipasinya dalam pemilihan. Bukannya dia tidak bisa hidup tanpa mereka, dan dia pasti tidak akan berhenti hidup jika dia terpaksa berpisah dengan mereka. Oleh karena itu, setelah diprovokasi, Jiang Chen tidak akan bermain sesuai aturan mereka lagi. Ketika Jiang Chen sekali lagi muncul di kuadran langit, mereka yang bergosip dengan rumor dan spekulasi semuanya diam.
Mereka menemukan bahwa mereka sayangnya telah menjadi karakter kumuh untuk apa-apa. Lihatlah aura dan semangat orang ini. Apakah dia terlihat seperti telah dirobohkan? Apakah ada tanda-tanda dia akan selesai? Anak itu akan pergi ke area kekuatan jantung. Dia perlu mendapatkan beberapa poin. Bagaimanapun, dia telah dilarang dari area pil. Dia butuh beberapa poin, kan? Kalau tidak, seberapa jelek ini akan terlihat. Petik 2. Kekuatan area jantung. Itu area tersulit untuk mengumpulkan poin. Terserah, mari kita tunggu dia membodohi dirinya sendiri. Jiang Chen mengabaikan semua gumaman itu. Menggunakan kebenaran untuk menamparkan wajah jauh lebih meyakinkan daripada perdebatan verbal apapun. Ketika dia tiba di area kekuatan jantung, tidak ada yang mengira bahwa iblis titik ini akan sekali lagi menarik tirai pada tindakan pembukaan untuk menghilangkan poin. Semua orang mengira itu normal ketika dia menyelesaikan misi level 1 pada hari pertama. Orang-orang mengira kekuatan hatinya tidak buruk setelah dia menyelesaikan misi level 2 pada misi kedua. Beberapa tidak bisa duduk diam lagi pada hari ketiga karena dia sekali lagi menyelesaikan misi, dengan mudah mendapatkan 40 poin dari misi tingkat 3. Banyak pasang mata yang menatapnya dari belakang pada hari keempat, ingin melihatnya gagal. Sebaliknya, mereka kehilangan bola mata karena terkejut ketika dia lewat. Misi level 5 pada hari kelima sekali lagi sukses. Yang membuat semua orang yang menyaksikannya ketakutan, siklus ini berulang lagi dan lagi di area jantung yang kuat. Setelah menghilang selama 3 hari, Jiang Chen si iblis titik sekali lagi muncul untuk menguji mentalitas para jenius top, sekali lagi menguji tekanan psikologis yang bisa mereka tanggung. Bab 380, Pertemuan yang Maha Tinggi. Jiang Chen menyelesaikan 3 siklus tantangan dalam waktu setengah bulan. Dia bisa meraup 310 poin dari setiap kenaikan level 1 ke level 5. 3 siklus tantangan ini berarti dia telah mengumpulkan 930 poin. Dengan cara ini, skornya terus meningkat. Tambahkan ke 1640 poin aslinya, ini berarti dia memiliki 2750 poin yang menakjubkan 1,5 bulan setelah menginjakkan kaki di kuadran langit. Meskipun skor ini masih sedikit jauh dari para jenius utama itu, perbedaannya hanya 1000 poin. Ini berarti bahwa jika Jiang Chen melanjutkan momentum ini, skornya akan mencapai 5000 poin. Skor ini benar-benar cukup untuk menghancurkan semua jenius top. Seluruh kuadran tenggelam dalam suasana panik yang membingungkan dalam sekejap. Mereka merasa bahwa kejeniusan sekuler ini adalah pengaduk kotoran alami, membuat semua orang gemetar ketakutan di dalam. Orang ini ada di sini untuk membuat keributan dengan sengaja, bukan? Apakah dia hanya akan puas ketika dia membuat seluruh kuadran langit menjadi gempar? Kenapa kamu mengatakan ini? Area pil telah melarangnya, jadi itu normal baginya untuk pergi ke area kekuatan jantung. Kata-katamu sedikit keluar dari barisan. Kata-kata apa yang saya katakan yang keluar dari barisan? Dia seorang kultivator sekuler, jadi apa haknya untuk berjingkrak dengan sombong seperti ini? Dia hanya dengan sengaja menamparkan wajah kita para jenius sekte. Petik 2. Kurasa dia bahkan tidak tahu siapa dirimu, bagaimana dia bisa menamparkan wajahmu. Lagian kamu ini siapa? Belum lagi dia mengumpulkan poin sambil tetap low profile, hanya memanfaatkan bakatnya sendiri. Jika Anda sebaik itu, Anda mengambil lapangan kemudian. Berhentilah mengoceh ketika Anda sendiri tidak memiliki kemampuan. Petik 2. Jika seseorang mengatakan bahwa Jiang Chen telah menimbulkan cukup banyak permusuhan dengan tindakan gilanya di area pil, maka penampilannya yang menantang surga di jantung area kekuatan telah memenangkan banyak pendukung yang tetap netral sebelumnya. Seorang jenius yang telah menunjukkan hasil gila seperti itu di kedua bidang itu adalah seorang jenius sejati. Di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati dan dihormati. Penampilan gila Jiang Chen perlahan membuatnya dihormati. Namun, penghormatan semacam ini sebagian besar datang dari kandidat yang berada di peringkat ke-50. Mereka yang berperingkat ke depan, dan bahkan para jenius utama semakin membenci Jiang Chen karena penampilannya. Di mata mereka, jenius sekuler aneh ini benar-benar memamerkan kemampuannya pada mereka. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan seperti ini, maka nama semua orang akan berada di bawah kakinya setelah sebulan dan mereka semua akan pasrah ditinggalkan dalam debu. Di kuadran langit, Long Juxue berdiri di kediamannya dengan cahaya dingin menari di matanya. Hewan bodoh ini berpikir tidak cukup dia ditekan sekali.
Dia tampaknya tidak takut mati karena dia menonjol sekali lagi untuk mengklaim pusat perhatian. Dia memang mencari kematian, meskipun itu adalah pikirannya, dia samar-samar merasa bahwa jika Jiang Chen dibiarkan berkembang seperti ini, dia akan menjadi ancaman. Babi kotor ini memiliki potensi luar biasa dalam pil, tetapi apa yang terjadi dengan kekuatan hatinya? Hak apa yang dimiliki putra seorang duke kelas 2 untuk memiliki kekuatan jantung yang begitu kuat dan poin pertanian dalam kekuatan area jantung dengan mudah? Long Juksue tahu sendiri bahwa meskipun dengan konstitusi bawaannya, dia paling banyak akan menantang misi tingkat 4 di jantung area kekuatan. Risikonya akan sangat besar jika dia mengambil misi level 5. Untuk jenius utama di level Long Juksue, perbedaan antara masing-masing peringkat mereka sangat kecil. Tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menantang misi tingkat 5. Ini karena misi level 5 sangat sulit sehingga jika dia secara tidak sengaja gagal, dia akan merapat 160 poin. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh seorang jenius utama. Peringkat mereka akan cepat tertinggal jika 160 poin dikurangi sekaligus. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin membawa begitu banyak kekuatan untuk ditanggung mengingat itu hanya siklus ketiga dari 12 siklus dalam 3 tahun. Mereka semua ingin mempertahankan cadangan mereka dan terus menambah fondasi mereka, membawa semuanya untuk ditanggung nanti dalam sebuah sprint. Jenius utama memiliki kesepakatan tak terucapkan di antara mereka sebelumnya, keseimbangan yang tidak ada yang mau menonjol dan hancurkan. Bukannya mereka tidak mau, tapi tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Namun, munculnya faktor baru Jiang Chen telah benar-benar membangkitkan situasi kuadran langit. Akan sulit bagi mereka untuk terus menyimpan banyak cadangan. Hanya masalah waktu sebelum Jiang Chen melampaui mereka jika mereka tidak memaksakan diri. Ada perbedaan antara para jenius dan sering ada perubahan kecil dalam peringkat mereka. Ini berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh semua orang. Tapi jika kecepatan gila Jiang Chen dalam menggiling poin dibiarkan berlanjut, dia kemungkinan akan meninggalkan semua orang jauh di belakang dalam debu dalam 3 bulan lagi. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengejarnya. Apa ini? Long Juksue mengulurkan tangan dan mengambil sebuah mesin terbang pesan. Jejak senyum dingin muncul di bibirnya setelah dia membuka mesin terbang. Sepertinya itu telah membangkitkan kemarahan publik. Sebuah pertemuan yang paling tinggi. Sepertinya bahkan para jenius paling terkemuka dari kuadran langit tidak dapat terus duduk diam lagi. Pertemuan ini pasti ada hubungannya dengan hewan bodoh Jiang Chen itu. Saya harus pergi dan berpartisipasi. Pertemuan paling tinggi adalah pertemuan antara para jenius paling unggul di kuadran langit. Sejujurnya, itu hanya pertemuan di mana para jenius top berkumpul untuk menembak angin. Namun, persyaratan yang diperlukan untuk memasuki pertemuan ini cukup tinggi. Hanya 16 peringkat teratas di kuadran langit yang berhak masuk. 16 teratas dipetakan ke 16 terakhir dari seleksi. Ini berarti bahwa pertemuan yang paling tinggi ini adalah pertemuan di mana mereka mengeraskan hati mereka untuk memperkuat cengkeraman mereka pada 16 tempat teratas ini. 4 tempat rata-rata dibagi untuk setiap sekte, tetapi jumlah sebenarnya yang jatuh ke setiap sekte tidak genap. Sekte Matahari Ungu misalnya, menempati 6 penuh. Sekte Pohon Berharga memiliki 4, dan Sekte Angin Mengalir dan Sekte Roh Segudang hanya memiliki 3 masing-masing. Tang Hong juga telah menerima undangan ke pertemuan ini di kediamannya. Pertemuan yang paling tinggi, persetan ini tentang, kelompok ini sepertinya tidak bisa duduk diam lagi dan mungkin sedang menyiapkan beberapa skema melawan bos. Petik 2, dia masih memutuskan untuk pergi melihat dan melihat situasinya. Kepribadiannya adalah jenis yang tidak takut langit dan bumi. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan dikucilkan oleh orang lain jika dia pergi, dia masih sama sekali tidak takut. Dia memiliki pola pikir aku akan tetap maju dengan berani bahkan di hadapan gunung pedang dan lautan api, bahkan ke gua harimau atau sarang naga. Tang Hong berada di peringkat 3 teratas di antara Sekte Pohon Berharga. Kekuatannya kokoh di 12 teratas di seluruh kuadran langit, dan kadang-kadang bahkan bisa masuk 10 besar. Oleh karena itu, bahkan jika dia benar-benar brengsek, dia adalah seseorang yang tidak akan diabaikan dalam pertemuan tertinggi ini. Jika tidak, pertemuan ini akan gagal memenuhi namanya. Di area penguji, para penguji sekali lagi berkumpul. Jelas bahwa kinerja buruk Jiang Chen telah memberi mereka masalah pelik lagi. Memikirkan bahwa jenius sekuler ini akan menjadi bakat yang sangat lengkap. Dia bisa menggiling poin dengan mudah bahkan di area kekuatan jantung.
Sepertinya kita meremehkan kejeniusan ini. Mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, jadi bagaimana jika kita meremehkannya? Kami sudah melakukannya sekali, mengapa khawatir melakukannya lagi? Daftar hitamkan dia lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang murid sekuler? Murid Sekte Matahari Ungu, adik junior guru Sui Yue, sekali lagi melompat untuk mengibarkan bendera khusus ini. Kata-kata mulia untuk memasukkannya ke daftar hitam lagi. Seorang pemeriksa dengan ekspresi dingin tertawa dingin. Sudah di luar batas untuk melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu sekali. Bagaimana Anda berencana untuk menghentikan mulut semua orang di bawah langit jika Anda melakukannya lagi? Sumbat, apakah ada kebutuhan seperti itu? Kata 4 sekte telah menjadi hukum dalam aliansi 16 kerajaan sejak zaman kuno. Mulut mereka, sialan adalah itu. Petik 2, baiklah, Sekte Matahari Ungumu selalu mendominasi. Karena Anda sangat percaya diri, daftar hitamkan dia lagi. Saya menentang masalah ini sebelumnya dan saya masih menentangnya sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Anda membunuh seorang jenius yang sedang naik daun. Petik 2, jenius omong kosong apa? Jika dia benar-benar jenius, mengapa dia tidak meminta misi di area Dao Bela Diri? Area pil dan kekuatan hati, hanya Dao Bela Diri yang menang pada akhirnya. Karena dia tidak bisa menunjukkan kehebatannya di area bela diri, itu membuatnya menjadi jenius palsu. Adik laki-laki guru Sui Yue memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Ada makna dalam kata-kata ini. Di dunia bela diri Dao, hanya kekuatan yang merupakan cara yang benar. Jika dia tidak dapat membuktikan dirinya di bidang Dao bela diri, maka saya merasa bahwa dia masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menginjakkan kaki ke dalam jajaran jenius teratas. Petik 2, memang, kita tidak bisa mengecilkan hati semua jenius top hanya untuk jenius yang tidak ortodoks. Dikatakan bahwa mereka bahkan telah mengadakan pertemuan paling tinggi kali ini. Sepertinya mereka berencana untuk bersekutu bersama untuk menekan orang aneh sekuler ini. Potensi kandidat ini memang mencengangkan, tetapi sangat disayangkan bahwa dia berpandangan sempit dan tidak tahu untuk menyembunyikan kilauannya dalam melihat gambaran yang lebih besar. Dia ditakdirkan untuk jatuh setelah menyinggung semua jenius top. Sayang sekali, sayang sekali. Pemeriksa dengan ekspresi dingin jelas memiliki pendapat yang berbeda dari orang lain. Dia tersenyum tipis, kamu pikir dia akan jatuh, tapi kebetulan aku berpikir dia akan menjadi kutukan semua jenius. Baiklah, mari kita berhenti berdebat. Masalah utama yang harus kita putuskan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan. Seorang pemeriksa yang duduk di tengah bertanya dengan cemberut. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Daftar hitam dia. Lanjutkan ke daftar hitam dia. Petik 2. Ya, tindakannya jelas merupakan ejekan terhadap otoritas kami. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Cukup daftar hitamkan dia. Terlepas dari penguji dengan ekspresi dingin, semua penguji lainnya tampaknya memiliki pendapat yang sama. Beberapa dari mereka mati-matian memasukkan Jiang Chen ke daftar hitam, sedangkan meskipun beberapa lainnya merasa itu tidak pantas, mereka masih memilih untuk mengikuti yang lain secara membabi buta. Wajah pemeriksa itu pucat dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Jiang Chen juga telah menerima kabar dari Tang Hong di kediamannya dan tahu bahwa para jenius utama mengadakan semacam pertemuan yang paling tinggi. Namun, ini bukan konsekuensi bagi Jiang Chen. Setelah melatih Boulder's Heart ke tingkat ke-12, dia dengan mudah dapat menangani semua jenis perubahan. Hati daunnya sekuat besi dan tahan terhadap gangguan eksternal. Sebuah pertemuan yang paling tinggi. Sekelompok katak di dasar sumur. Aliansi 16 kerajaan hanya dengan sedikit pegangan, dan mereka berani menyebut diri mereka yang paling tinggi. Sungguh lelucon. Dari sudut pandang Jiang Chen, ini memang tindakan menggelikan yang hanya mampu dilakukan oleh sekelompok orang dengan pandangan terbatas. Jika spekulasi saya benar, mereka yang disebut pemeriksa akan memasukkan saya ke dalam daftar hitam di area kekuatan jantung juga. Sepertinya aku harus membuat persiapan untuk pergi ke area komprehensif di sebelah titik pertanian segera. Petik 2. Dia sengaja menghindari area Dao bela diri bukan karena dia takut, tetapi karena dia ingin berjalan-jalan di semua area lain sebelum pergi ke area Dao bela diri. Saat dia berkenan untuk turun ke daerah itu adalah saat semua jenius itu akan meringkuk di bawah kakinya. Seberkas cahaya terang tiba-tiba keluar dari matanya. Segala macam perlakuan tidak adil telah berubah menjadi ledakan energi, menunggu untuk dilepaskan dari tubuhnya.
Setelah itu terjadi, itu akan membalikkan kuadran langit ini.